Solskjaer konfirmasi cedera Daniel James. Manajer Manchester United Ole Solskjaer memberikan informasi terbaru mengenai Daniel James. Ia mengonfirmasi sang winger mengalami cedera di laga melawan Real Sociedad. Dini hari tadi Manchester United menjamu Real Sociedad di Old Trafford. Pada laga itu Solskjaer memasang Daniel James sebagai starter di lini serangnya. Namun sang winger harus ditarik keluar di menit 60. Pada saat itu ia digantikan oleh winger muda MU Amad Diallo. Solskjaer membenarkan sang winger ditarik karena ia mengalami cedera. Solskjaer menyebut bahwa ia belum bisa memastikan seberapa parah cedera James. Ia masih menunggu hasil pemeriksaan medis untuk mengetahui kondisi pastinya. Dengan intensitas permainannya, ia merasa ada yang tidak beres. Jadi kami berharap cedera yang ia alami ini tidak serius, ujar Solskjaer. Pada kesempatan ini Solskjaer juga membeberkan alasan mengapa ia menarik keluar Fred saat laga masih berjalan 45 menit. Ia menyebut sang gelandang mendapatkan kartu kuning sehingga ia tidak mau mengambil resiko. Manchester United berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Liga Eropa musim ini. Mereka menahan imbang Sociedad dengan skor 0-0 dini hari tadi, sehingga agregat akhir masih tetap 4-0 untuk keunggulan MU. Solskjaer beri perkembangan terbaru soal proses pemulihan cedera Paul Pogba. Manchester United memang sudah mulai memperlihatkan konsistensi dan terus meraih kemenangan. Kini mereka menempati posisi kedua klasemen sementara Liga Inggris dan terakhir sukses mengamankan satu tempat di babak 16 besar Liga Eropa usai mengalahkan Real Sociedad dengan keunggulan agregat 4-0. Walau demikian, hal tersebut tak lantas membuat MU terlepas dari masalah, termasuk diantaranya cedera pemain. Salah satu nama yang sudah cukup lama absen adalah pemain bintang mereka Paul Pogba. Seperti diketahui, pemain asal Prancis itu memang mengalami cedera paha saat ambil bagian di pertandingan kontra Everton 7 Februari lalu. Kala itu dia tidak bisa melanjutkan laga dan digantikan Fred. Man United pun harus puas dengan raihan 1 poin usai bermain imbang 3-3. Sayang, harapan para penggemar untuk bisa segera melihat Pogba kembali ke starting 11 tak akan terwujud dalam waktu dekat. Pasalnya Ole Solskjaer baru saja mengonfirmasi jika sang pemain masih harus absen dalam beberapa pekan ke depan. Solskjaer berharap Scott McTominay, Donny van de Beek dan Edinson Cavani kembali dan bisa diturunkan di pertandingan akhir pekan nanti. Kabar cederanya Pogba tentu menjadi sebuah kerugian besar bagi The Red Devils. Pasalnya sang pemain berpotensi melewatkan sejumlah pertandingan penting, termasuk diantaranya kontra Chelsea, Crystal Palace dan Manchester City. Begitu pula dengan partai kandang melawan West Ham United 15 Maret mendatang. Apesnya Tuan ZB gagal cetak gol debut gara-gara tendangan kungfu Lindelof. Nasib kurang beruntung dialami Axel Tuan ZB saat Manchester United berhadapan dengan Real Sociedad. Tuan ZB gagal mencetak gol perdananya untuk Setan Merah karena aksi Victor Lindelof. Setan Merah bermain imbang 0-0 melawan Real Sociedad pada laga leg kedua babak perempat final Liga Eropa Jumat 26 Februari 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini berlangsung di Old Trafford. Sebetulnya Manchester United juga sempat mencetak gol melalui Axel Tuan ZB. Bek 23 tahun itu menjebol gawang Sociedad dengan sundulan dari situasi sepak pojok. Sayang, gol Axel Tuan ZB dianulir lantaran Victor Lindelof melakukan pelanggaran lebih dulu. Bek Swedia itu menerjang wajah John Bautista dengan lututnya. Bautista yang mendapat terjangan keras pun terkapar di lapangan. Sementara Lindelof langsung dihadiahi kartu kuning oleh wasit. Tuan ZB merasa sangat kecewa melihat golnya tersebut dianulir. Padahal ini akan menjadi gol perdananya bersama Manchester United. Kendati demikian, Tuan ZB tetap senang karena Manchester United berhasil lolos ke babak berikutnya. Menurutnya, rekan setimnya sudah tampil maksimal dalam pertandingan ini. Kami bekerja keras sejak minggu lalu, itu adalah penampilan profesional malam ini dan kami senang berada di babak berikutnya. Lanjutnya, Tuan ZB mengaku tak punya pandangan mengenai siapa lawan Manchester United pada babak berikutnya. Baginya akan lebih baik jika Setan Merah hanya fokus pada diri sendiri.
Solskjaer buka-bukaan skenario untuk Sola Solskjaer dan Amad Diallo. Manchester United memasukkan dua youngster, Sola Solskjaer dan Amad Diallo, sebagai pemain pengganti saat bermain 0-0 kontra Real Sociedad pada lig kedua 32 besar Liga Eropa. Manajer MU Ole Gunnar Solskjaer pun sudah menyusun rencana lanjutan untuk dua pemain muda penuh talenta itu. Bagi Solskjaer, kesempatan bermain melawan Real Sociedad itu terasa sangat spesial. Dia mencetak rekor sebagai pemain debutan termuda klub yang bermain di kompetisi Eropa saat berusia 17 tahun dan 23 hari. Solskjaer mematahkan rekor Norman Whiteside yang sudah bertahan selama 38 tahun saat dimasukkan pada babak kedua. Solskjaer berusaha secara perlahan terus melibatkan Sola Solskjaer dan Amad Diallo di pertandingan-pertandingan tim utama. Sola akan menjadi pemain yang bagus bagi kami dan kadangkala Anda butuh mengujinya melawan pemain-pemain bagus. Kami tahu Real Sociedad tim yang bagus dengan pemain-pemain individu yang apik dan mereka menekan, kata Solskjaer seperti dilansir Manchester Evening News. Manchester United menurunkan skuad gado-gado saat bersua Real Sociedad pada babak 32 besar Liga Eropa 2020-2021. Bermodal keunggulan 4-0 pada leg pertama, membuat Ole Gunnar Solskjaer menurunkan banyak pemain cadangan di laga yang berakhir dengan skor 0-0 tersebut. Salah satu yang mendapatkan kesempatan adalah bocah berusia 17 tahun, Sola Solskjaer yang masuk menit ke-76 menggantikan Mason Greenwood. Solskjaer kemungkinan tetap di skuad Manchester United untuk laga tandang Premier League kontra Chelsea, tergantung pada kebugaran Scott McTominay, Donny van de Beek, dan Edinson Cavani. Prediksi Chelsea versus Manchester United 28 Februari 2021. Peringkat 5 Chelsea akan menjamu peringkat 2 Manchester United pada pekan ke-26 Premier League 2020-2021, Minggu 28 Februari 2021. Sebuah duel sengit berpotensi tersaji di Stamford Bridge. Tengah pekan kemarin, Chelsea menang tandang dengan skor 1-0 atas Atletico Madrid di lig pertama babak 16 besar Liga Champions. Chelsea menang lewat gol tunggal Olivier Giroud. 5 laga kandang terakhir Chelsea di Premier League. Chelsea 1-1 Aston Villa, Chelsea 1-3 Manchester City, Chelsea 0-0 Wolverhampton, Chelsea 2-0 Burnley, Chelsea 2-0 Newcastle. MU cuma menang 2 kali dalam 6 laga tandang terakhirnya di Premier League. Leicester 2-2 MU, Burnley 0-1 MU, Liverpool 0-0 MU, Fulham 1-2 MU, Arsenal 0-0 MU, West Brom 1-1 MU. MU tak terkalahkan dalam 8 laga terakhirnya di semua kompetisi. MU tak terkalahkan dalam 19 laga tandang terakhirnya di Premier League. MU cuma menang 1 kali dalam 7 laga tandang terakhirnya melawan Chelsea di Premier League. Prediksi skor akhir Chelsea 1-1 Manchester United.